Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sri Panuntun, NPM 232552400018 dari kelas A2 tahun 2023 Kabupaten Magelang, program studi S2 Pendidikan Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum. Tugas kali ini yaitu, berdasarkan materi perkuliahan minggu lalu, telah dijelaskan bahwa dalam pengembangan sebuah kurikulum, setidaknya harus memenuhi serta memperhatikan beberapa prinsip pengembangan kurikulum, di antaranya adalah prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan praktis. Tugasnya yaitu, silahkan kaji dan analisis karakteristik dari kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Apakah kurikulum Merdeka sekolah dasar telah memenuhi semua prinsip di atas dalam pengembangan dan pelaksanaannya? Silahkan bahas satu persatu prinsip di atas dan berikan argumen, alasan logis, dan contoh konkret bahwa kurikulum Merdeka telah atau belum memenuhi prinsip-prinsip di atas. Menurut analisa saya, yang pertama yaitu adanya latar belakang, yaitu kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah dasar di Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah dan guru dalam menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Untuk menilai apakah kurikulum Merdeka telah memenuhi prinsip-prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan praktis, berikut adalah penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut. Prinsip relevansi yaitu, kurikulum Merdeka bertujuan untuk lebih relevan dengan kebutuhan minat siswa serta konteks lokal, dengan memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan materi pembelajaran. Kurikulum ini dapat lebih sesuai dengan realitas dan kebutuhan di lapangan. Selain itu, adanya proyek-proyek berbasis kegiatan atau project based learning juga meningkatkan relevansi pembelajaran dengan dunia nyata. Contoh prinsip relevansi yaitu, siswa kelas 4 SD di daerah pedesaan diajarkan materi tentang pertanian organik yang sesuai dengan lingkungan mereka. Ini membuat pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan mendukung potensi lokal. Penjelasannya yaitu kurikulum Merdeka memungkinkan penyesuaian materi agar sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa, sehingga materi yang diajarkan lebih bermakna dan aplikatif. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Salah satu keunggulan utama dari kurikulum Merdeka adalah fleksibilitasnya. Guru dan sekolah diberi kebebasan untuk mengadaptasi dan mengatur materi serta metode pengajaran yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Ini memungkinkan penyesuaian yang lebih baik terhadap perbedaan individu dan kontekstual di tiap sekolah. Contoh prinsip fleksibilitas yaitu, guru dapat memilih metode pembelajaran yang paling sesuai dengan karakteristik kelasnya, seperti menggunakan pembelajaran berbasis proyek, project based learning, untuk mengajarkan keterampilan abad 21. Penjelasannya yaitu, kurikulum Merdeka memberi kebebasan kepada guru untuk mengembangkan metode dan strategi pembelajaran yang beragam dan inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa.
Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Kurikulum Merdeka berusaha menjaga kontinuitas pendidikan dengan menyusun materi yang berkesinambungan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Namun, dalam praktiknya, kontinuitas ini bisa bervariasi tergantung pada kemampuan masing-masing sekolah dalam menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai elemen kurikulum secara berkelanjutan. Contoh dari prinsip kontinuitas itu yaitu pembelajaran tematik terpadu yang menghubungkan berbagai macam pelajaran dalam satu tema besar, misalnya tema lingkungan yang mencakup pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Penjelasannya, kurikulum Merdeka mendukung kesinambungan pembelajaran antar mata pelajaran melalui pendekatan tematik, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antara konsep yang dipelajari. Prinsip yang keempat yaitu prinsip efektivitas. Efektivitas dari kurikulum Merdeka dapat dilihat dari peningkatan keterlibatan siswa dalam proses belajar dan hasil belajar yang lebih baik. Dengan pendekatan yang lebih interaktif dan relevan, siswa cenderung lebih termotivasi dan memahami materi dengan baik. Meski demikian, efektivitas ini sangat bergantung pada kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Contoh prinsip efektivitas yaitu penggunaan asesmen formatif secara berkala untuk memantau kemajuan belajar siswa dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Penjelasannya yaitu dengan pendekatan asesmen yang lebih sering dan berbasis kebutuhan, proses belajar mengajar menjadi lebih efektif karena dapat diidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Prinsip yang kelima yaitu prinsip efisiensi. Dari segi efisiensi, kurikulum Merdeka menawarkan potensi pengelolaan waktu dan sumber daya yang lebih baik karena sekolah dapat mengatur jadwal dan materi sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Namun, efisiensi ini juga menuntut kesiapan dan kapabilitas manajemen sekolah yang baik untuk menghindari pemborosan waktu dan sumber daya. Contoh prinsip efisiensi yaitu implementasi teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan aplikasi edukasi dan platform belajar daring untuk mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Penjelasannya yaitu teknologi membantu dalam menghemat waktu dan sumber daya dengan menyediakan akses ke materi pembelajaran yang lebih luas dan variatif. Prinsip yang keenam yaitu prinsip praktis. Praktisnya, kurikulum Merdeka dapat dilihat dari penerapan metode-metode pembelajaran yang lebih langsung dan aplikatif, seperti project-based learning dan pembelajaran berbasis masalah. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara praktis dan aplikatif yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh prinsip praktis ini yaitu penggunaan proyek berbasis masalah nyata di lingkungan sekitar seperti proyek pembuatan taman sekolah atau daur ulang sampah. Nah, penjelasannya yaitu proyek-proyek ini memberikan pengalaman langsung dan praktis kepada siswa yang tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari 6 prinsip tadi yaitu, secara umum, kurikulum Merdeka memiliki potensi untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Faktor seperti kesiapan guru, dukungan fasilitas, dan manajemen sekolah yang efektif sangat menentukan apakah prinsip-prinsip tersebut bisa dicapai dengan optimal. Evaluasi terus-menerus dan penyesuaian berdasarkan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan juga perlu dan penting
untuk memastikan kurikulum ini benar-benar efektif dan efisien dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka di sekolah dasar memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pembelajaran yang lebih relevan, fleksibel, berkelanjutan, efektif, efisien, dan praktis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara maksimal sesuai dengan kebutuhan mereka dan lingkungan mereka. Demikian analisa saya tentang prinsip-prinsip dalam kurikulum Merdeka serta contoh dan penjelasannya. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.